Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin pecinta ziarah Makom Waliullah, hari ini kita akan melaksanakan ziarah ke makam Syekh Abdul Manap atau yang terkenal dengan makam Mahmud. Kalau Mahmud itu adalah nama daerah ya, nama perkampungan. Kalau yang dimakamkannya itu waliullahnya adalah namanya Syekh Abdul Manap. Nah, kenapa dulu ada sejarahnya? Makom Mahmud itu, kampung Mahmud itu tradisi adat budayanya sangat kuat. Di antaranya di kampung Mahmud tidak boleh membangun bangunan yang mewah, dan juga tidak boleh membuat sumur, tidak boleh mengangsa, apalagi banyaklah tradisi. Di Mahmud itu kepalanya kurang lebih 1000 kepala atau 1000 penduduk sedikit di kampung Mahmud. Cuman memegang kebiasaan adat tradisi dari leluhurnya itu sangat kuat sampai sekarang. Makanya dilihat bangunan-bangunan di Mahmud itu tidak ada yang bangunan yang mewah, yang tembok, yang pakai kaca. Semuanya justru kebanyakan dari bambu. Bahkan kita lihat sama pesantren-pesantren dari kebanyakan bangunan dari bambu. Nah, kita berziarah ke makom bukan berarti kita mau meminta sesuatu itu pada penghuni makom itu, tapi hakikatnya kita berdoa kepada Allah, cuman wasilah dari pelantara orang-orang yang soleh, orang baik, mengharapkan dipertemukan dengan ijabah. Karena kalau masalah doa itu sudah yakin diijabahnya oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Semua doa pasti diijabah, tapi maksudnya ketentuan-ketentuan seseorang itu sudah ada dari lauhil mahfudnya. Kenapa kita dianjurkan berdoa? Supaya kita cepat dipertemukan dengan ijabah itu. Nah, diantaranya mau cepat dipertemukan dengan ijabah adalah dengan memakai pelantara, diantaranya waliullah yang sekarang kita akan berziarah ke Makom Mahmud. Insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan besar harapan di waktu kedepannya bukan hanya sekedar kita bisa berziarah di makom yang masih ada di seputaran kota Bandung. Ini adalah tersebarnya agama Islam di tataran Sunda itu adalah syariatnya dengan ada pendakwah waliullah, diantaranya Syekh Mahmud atau Syekh Abdul Manap. Nah, kalau dulu sejarahnya begini, ketika Syekh Abdul Manap lagi berziarah ke makam ke Mekah, dia mendapat ilham untuk mengambil genggaman tanah dari seputaran Ka'bah. Nah, dengan adanya ilham tersebut, beliau mengambil segenggam tanah sedikit, lalu diperintahkan untuk disimpan di wilayah Mahmud, kampung Mahmud. Makanya ada patok batu yang kurang lebih di dalamnya itu ada setengah meter. Setengah meter itu adalah disebutnya kampung yang bersih, yang suci. Kenapa demikian? Karena tercampur dengan tanah yang suci dulunya dari kota Mekah. Orang-orang yang non muslim dilarang untuk masuk ke
wilayah Mahmud, karena wilayah Mahmud itu adalah terkenalnya dengan kota yang bersih, yang suci, terutama dari non Islam yang beda agama. Nah, dulu pernah kejadian ada sekelompok orang yang mau memindahkan patok tersebut. Konon katanya dipindahkan. Ketika dipindahkan, sebelum orang itu sampai lagi ke Kampung Mahmud, ternyata patok yang dipindahkan jauh-jauh sudah ada di Mahmud lagi. Itulah kehebatannya, kesuciannya sebagian tanah yang digenggam, yang dibawa dari kota Mekah. Makanya diantaranya selain kita dikabulkan hajat dunia, dan juga kita meminta kepada Allah dengan kemuliaannya Syekh Abdul Manap ini, yang sebagian tanahnya di Kampung Mahmud itu adalah ada tanah dari kota Mekah. Kita juga diberikan nasib untuk bisa berziarah ke kota Mekah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tidak ada kata kita tidak punya uang, tidak ada kata kita sudah tua, tapi kalau Allah lah ya sudah berkehendak, maka insya Allah kapanpun kita bisa berziarah ke sana. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang mengenai wilayah Kampung Mahmud tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.